Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran informatika. Informatika SMK atau SMA kelas 10, bab 3 sistem komputasi. Adapun elemen atau materinya yaitu perangkat keras komputer. Tujuan pembelajarannya mengidentifikasi komponen perangkat keras pada sistem komputasi. Komponen perangkat input. Perangkat input komputer atau perangkat masukan adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan beberapa data dan memberikan beberapa perintah pada komputer untuk diproses lebih lanjut. IA meliputi keyboard. Keyboard atau papan ketik merupakan salah satu perangkat masukan atau input pengolahan data yang terhubung dengan komputer. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus, dan sebagai media bagi pengguna untuk melakukan perintah khusus lainnya, seperti shortcut untuk menyimpan, membuka, menghapus, memindahkan, dan mengcopy. Jenis-jenis keyboard yang pertama adalah QWERTY, yang kedua Dvorak, yang ketiga Klockenberg. Ini adalah contoh gambar dari keyboard. Keyboard yang biasa kita gunakan adalah jenis QWERTY yang memiliki bentuk dan touch yang sama dengan mesin tik. Keyboard jenis QWERTY ini memiliki 4 bagian, yakni yang pertama tipe writer key, yang kedua numeric key, yang ketiga function key, dan yang keempat special function key. Yang B, mouse. Mouse memiliki fungsi untuk perpindahan pointer atau kursor. Ini adalah contoh gambar dari mouse. Yang C, touchpad. Touchpad adalah sebuah perangkat yang memiliki fungsi sama dengan mouse, yaitu melakukan perpindahan pointer atau kursor. Namun yang membedakan adalah perangkat ini biasa tertanam pada laptop. Ini adalah contoh dari touchpad. Yang D, scanner. Scanner adalah sebuah alat yang dapat berfungsi untuk menduplikasi atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer. Kemudian berikutnya akan disimpan dalam hard disk ataupun floppy disk. Ini adalah contoh gambar dari scanner. Yang kedua adalah komponen perangkat output. Perangkat output atau perangkat keluaran merupakan perangkat keras yang digunakan untuk mengkomunikasikan dan menyajikan hasil dari pengolahan data oleh sebuah sistem komputer dan diterima oleh pengguna. Yang A, yaitu monitor. Monitor adalah sebuah perangkat output yang digunakan untuk mengirimkan hasil gambar atau display pada sebuah layar dan dilihat oleh pengguna. Ini adalah contoh tampilan dari monitor. Yang B, printer. Printer adalah perangkat yang digunakan untuk menampilkan data berupa teks, gambar, atau grafik dalam bentuk cetakan lembar pada kertas. Ini adalah bentuk dari printer. Yang C, proyektor.
Proyektor atau proyektor merupakan alat yang biasa digunakan untuk presentasi. Perangkat ini dihubungkan dari komputer menggunakan kabel VGA atau HDMI untuk menampilkan apa yang ada pada monitor ke suatu screen atau layar ataupun dinding. Ini contoh dari proyektor. Yang D, speaker. Speaker adalah perangkat keras sebagai alat bantu untuk menghasilkan suara. Ini contoh dari speaker. Yang ketiga, komponen perangkat proses. Perangkat proses adalah sebuah perintah yang dikerjakan oleh komputer di mana operasi data, aritmatik, dan logika dari kumpulan data berjalan. Pemrosesan data dalam sebuah perangkat komputer dikerjakan oleh CPU atau Central Processing Unit atau unit pengolahan pusat. Yang A, Central Processing Unit, CPU. CPU adalah rangkaian sirkuit elektronik yang sangat kompleks dan luas yang menjalankan instruksi program yang tersimpan. Dalam mainboard atau motherboard terdapat sirkuit tunggal terintegrasi, single integrated circuit yang disebut dengan mikroprosesor di dalam CPU. Ini adalah contoh dari CPU. Yang B, Random Access Memory atau RAM. Random Access Memory atau RAM adalah tempat di dalam komputer di mana sistem operasi, program aplikasi, dan data yang sedang berjalan dan digunakan akan disimpan guna membantu kerja prosesor untuk dapat mengakses dengan lebih cepat. Ini adalah contoh dari RAM. Yang C, Video Graphic Array atau VGA. VGA sering digunakan untuk mengacu kepada resolusi layar. Apapun jenis perangkat keras VGA-nya, kartu VGA memiliki fungsi untuk menerjemahkan output display komputer ke monitor. Ini adalah contoh dari VGA. Yang D, motherboard. Motherboard adalah saraf pusat dalam sistem komputer. Motherboard juga dapat terbagi sebagai single processor atau dual processor. Motherboard juga biasa dikenal sebagai papan utama atau mainboard. Sistem yang terhubung dalam komputer dikontrol dan dikendalikan oleh motherboard untuk berkomunikasi dengan perangkat atau peranti lainnya dalam sebuah sistem komputer. Ini adalah contoh dari motherboard. Yang keempat, komponen perangkat media penyimpanan. Komponen perangkat media penyimpanan berfungsi untuk menyimpan aplikasi, berkas, data, dan lain-lain. Sebuah berkas dapat kita kelola seperti menduplikasi, memindahkan, atau menghapusnya. Yang A, hard drive. Hard drive adalah perangkat penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan data pada sebuah komputer. Ini adalah contoh hard drive. Yang pertama, Parallel Advanced Technology Attachment atau PATA. PATA menggunakan kabel 40 atau 80 kawat dengan konektor 40 pin, di mana 40 kabel kawat yang digunakan dalam hard disk atau hard disk lebih tua
dan cenderung lebih lambat. Ini adalah contoh dari PATA. Yang kedua, Serial Advanced Technology Attachment atau SATA. SATA menggunakan konektor sangat berbeda jika dengan PATA. SATA juga menggunakan adaptor daya yang berbeda dari PATA. Perbedaan utama antara hard disk jenis SATA ini lebih kecil dan tipis dibanding dengan PATA, sehingga lebih fleksibel bentuknya. Ini adalah contoh dari SATA. Yang ketiga, Solid State Drive atau SSD. Perbedaan SSD dengan jenis sebelumnya adalah hard drive yang satu ini tidak terdiri dari komponen yang bergerak. SSD menggunakan semikonduktor sebagai fungsi dalam penyimpanan data. SSD memiliki karakteristik di mana tidak ada komponen yang bergerak, sehingga SSD mampu bekerja jauh lebih cepat dan kemungkinan terjadi kerusakan menjadi lebih kecil. Ini adalah contoh dari SSD. B. Optical drive. Optical drive atau perangkat cakram optis adalah sebuah penggerak cakram yang menggunakan sinar laser atau gelombang elektromagnetik untuk membaca dari CD atau menulis data ke dalam CD. Ini adalah contohnya. Yang C, USB flash memory. USB flash memory, alat penyimpanan data, memori kilat tipe NAND, yang memiliki alat penghubung USB yang terintegrasi. Flash drive ini biasanya berukuran kecil, ringan, serta bisa dibaca dan ditulisi dengan mudah. Saat ini kapasitas yang tersedia untuk USB flash drive mulai dari 8 GB sampai 512 GB. Besarnya kapasitas media ini tergantung dari teknologi memori kilat yang digunakan. Ini adalah contoh dari flash drive. Tugas mandiri. Link tugas mandiri akan diberikan setelah memahami materi ini. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.